Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Baghdad. Banyak rudal bulat-bulat. Jawab salam Ustadz penuh dengan semangat. Dunia akhirat kita akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mengkudu, buah rambutan, masak sebiji di tengah hutan. Cinta Ustadz buat anak-anak sekalian bukan cinta buatan. Bagikan paku lengket di papan. Mau lagi? Mau lagi? Alhamdulillah alladzi wa arsadana ila sabili rusdi. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi baitihi ila talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Kata barang siapa yang keluar rumah, keluarnya untuk mencari ilmu, maka orang yang keluar rumah tadi mencari ilmu, ingin mencari ilmu, keluarnya sampai dia nanti pulang ke rumah dihitung mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semua di sini beserta hadirin wal hadirat yang duduk di majelis ini, duduknya kita di sini dihitung mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Apa Pak Ustaz pahala jihad fisabilillah? Kalau kita mati, matinya mati syahid. Tapi kalau mengantuk, setelah mengantuk tidur, tidurnya lupa bernapas, mati, maka matinya mati sangit, tak mati sangit. Alhamdulillah. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Ketua Yayasan, mulia Ketua Yayasan ya. Balik. Gimana? Oh, penasehat, Masya Allah. Yayasan Pendidikan Al-Azam. Al-Azam ini artinya, azam itu artinya tekad.
tekad yang bulat, yang kuat. Makanya orang-orang yang masuk di Yayasan Pendidikan Al-Azam tekadnya bulat, tekadnya kuat, menjadi orang-orang sukses di masa depan. Kalau begini boleh tepuk tangan. Sepakat? Setuju? Orang yang masuk di pendidikan Al-Azam ini adalah orang yang bertekad, orang yang kuat. Kuatnya nanti di masa depan menjadi calon-calon pemimpin-pemimpin umat. Amin. Tak mustahil Ustadz doakan di antara kita yang duduk di sini, anak-anak Ustadz semuanya, ada nanti yang menjadi bupati Labuhan Batu. Ada yang menjadi camat Panai Tengah. Ada yang menjadi camat Panai Hilir. Paling tidak calon mati. Amin, amin ya Rabbal alamin. Teristimewa kepada Ketua OSIS Ananda Muhammad Gifran. Girpan. Dari tadi sibuk mondar-mandir di balik pohon sawit. Entah ngapain. Tapi begitulah kalau ketua OSIS nih. Tadi malam beliau ini orang yang paling banyak makan di daerah HPP sana. Saya tengok makannya jengkol pula. Bisa dipastikan kalau dia buang hajat bau jengkol. Tadi malam saya ke tempat beliau di HPP. Sampai rumah jam 2 malam. Masya Allah, berkah acara punggahan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Kalimat syukur itu cuma menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik suka, baik senang, sama aja kan? Baik suka, baik sedih, baik duka, baik bahagia. Kita mesti terus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Tadi ada anak-anak putri menyebutkan, ya Allah, ustadznya kok hitam kali katanya. Ustadz begini, hitam-hitam begini, hitam kereta api. Walaupun hitam udah punya istri. Ustadz nih hitam-hitam kereta api, walaupun hitam tak mau 2 istri. Hati-hati dulu, asik juga apa katanya. Tak apa. Alhamdulillah. Semalam keselasaan ada emak-emak jalan di Negeri Lama beli salak. Beli salak 2 kilo, jeruknya 1 kilo. Nah, pas dia jalan mau menuju kereta, kepleset. Seharusnya dia menyebutkan alhamdulillah, tapi yang disebutkan bujanglah. Kata baginda Nabi, man kalami akhirah lil maut, siapa yang akhir katanya menyebutkan kalimat-kalimat yang tak berlafaz ilahi, itulah yang akan menjadi jawaban kalau malaikat bertanya sama kita, marrabbuka, puja. Man kita buka, bujang. Man nabiyuka, lontong. Ini yang bahaya. Makanya selalu ucapkan alhamdulillah. Ini hebatnya Pak. Saya baru kali inilah ada yayasan SMK yang pendidikan kurikulumnya pendidikan agama. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Oh iya. Ustadz dulu sekolah di Aikloba, kemudian berangkat ke kisaran pesantren Darul Ulum.
kuliah 2 tahun di IAIDU, Institut Agama Islam Darul Ulum 2 tahun, kemudian mendaftarkan diri dan ikut seleksi University Al-Azhar Kairo Mesir, jebol berangkat ke Mesir. Ustadz ini bukan orang mampu, orang miskin, tak ada ukuran kuliah itu tinggi di luar negeri itu kemampuan, tidak. Yang ada adalah tekadku kuat di Mesir. Masya Allah. Coba siapa yang berazam dia mau berangkat ke Mesir? Wah, tak ada. Ya Allah, laki-laki buat malu kalian. Perempuan yang mau ke Mesir. Ya Allah. Gimana ya kalian? Coba yang laki-laki mau ke Mesir siapa? Nggak ada. Nggak ada dana. Oh, tak pakai dana ke Mesir. Cukup 3 juz saja kita hafal. Kemudian pendidikan di yayasan ini kalian pelajari bahasa Arabnya, akidah akhlaknya, Quran hadisnya. Kalau udah izin Allah kalian berangkat, tak perlu pakai dana, dibiayai Presiden Joko Widodo. Wah, coba angkat tangan, siapa yang mau ke sana? Baca ya lagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Akaltum? Akalna. Argentum? Argentina. Begitu dia. Ini Pak Putra ini orang Ekloba. Dulu Pak Putra gemuk. Iya. Sewaktu pindah dari tahun 2014 ke daerah sini, jadi kurus beliau. Dulu matanya 2, sekarang 4. Sama kayak saya. Pakai kaca. Alhamdulillah. Maka siapa yang akhir kalam yang menyebutkan selain kalimat Allah, itu nanti yang akan bertanya, itu akan menjadi jawaban. Maka ucapkan alhamdulillah setiap hari. Belajar nih hukumnya wajib, mendapatkan ilmu itu sunnah. Makanya bagaimana ilmu itu berkembang, bagaimana ilmu itu berkah, supaya kita selalu bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad kemudian dia tak mau selawat, jangan berharap mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil qiyamah. Jadi kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, jawabannya sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita berselawat di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat Nabi kita akan peroleh di yaumil qiyamah kelak. Amin. Baik anak-anak ustaz, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini canda-canda tawa kita persedikit saja. Sebab setelah ini ada lagi acara ustaz ya. Penyantunan tadi nggak jadi. Penyantunan anak yatim jadi. Hari ini juga. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Isra Mi'raj itu 2 kata. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Nanti Ustaz akan kasih kuis berhadiah. Siapa yang bisa jawab kuisnya
akan mendapatkan uang 100.000 rupiah. Masya Allah. Dipotong pajak nolnya 1. Tinggal berapa? Yang penting syaratnya dengarkan saja. Setuju? Isra. Bismillah. Isra artinya perjalanan. Mau kemana Ki? Mau Isra. Nah, kalau mau 2 kali sebutnya Isra. Mau kemana? Isra, jalan-jalan. Kalau agak jauh sedikit Isra, jalan-jalan. Nanti mama mau bilang, mama Isra. Apa itu Isra? Jalan. Isra itu artinya perjalanan. Maka siapa yang lagi gundah gulana, hatinya galau gelisah, boleh kita Isra. Isra-nya kemana? Ke tempat-tempat yang kita kunjungi, yang membuat hati kita sejuk. Salah satu tempat yang sejuk yaitu hadir kita di majelis taklim, majelis ilmu kayak begini. Ini kita Isra. Siapa yang diisrakan? Siapa yang diisrakan? Hah? Wau teh. Jawablah. Siapa yang diisrakan? Baginda Nabi Muhammad sallallahu. Ustadz semalam beberapa bulan yang lalu kumpul dengan kawan-kawan mensidang salah seorang ustadz bahwa Isra yang diisrakan itu bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ustadz itu bilang Nabi Musa alaihissalam. Dijawab, ditanya, kenapa begini? Anda menyebutkan yang diisrakan bukan Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Sebab tak ada kalimat subhanalladzi asra bi abdihi itu menyebutkan Nabi Muhammad. Yang ada di ayat kedua, wa ataina musal kitab. Makanya Isra ayatnya Bani Israil, ayat 1 saja surah Bani Israil, ayat 1, ayat 2, 3, 4 jangan dibaca. Karena itu tak berkaitan dengan Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Baginda Nabi itu Isra, berjalan. Kapan jalannya? Di waktu malam. Makanya orang yang berjalan-jalan di waktu malam itu bagus. Jalan malam itu bagus. Tapi ingat, kalau ada laki-laki perempuan yang berjalan-jalan malam, laki-laki perempuan berdua-duaan jalan malam yang bukan muhrim, maka ada setan di tahun 2022 ini namanya setan terbaru. Tahu kalian nama setannya? Setan uka-uka. Kalau sudah laki-laki perempuan bertemu, berkumpul di malam hari, maka setan uka-uka itu pun datang kepada kalian. Yang pertama, setan uka-uka membisikkan telingamu, uka aji. Bahaya. Yang kedua, uka nana. Allah. Yang ketiga, uting. Allah. Kalau ada berdua-duaan, kenapa Ustaz pacaran itu haram? Sebab kalian, hei laki-laki, kalian hanya mencintai satu wanita aja. Cintailah banyak-banyak wanita, baru tak haram. Ini si butet tu aja kau cintai. Omakmu toh apa mak? Belikan dulu mama ini, kalian tak mau. Tapi kalau udah si butet tu toh, adik kepingin bakso bakar. Allahu Akbar. Kalah perintah omakmu sama kalian. Maka setan uka-uka ini adalah setan terbaru
di tahun 2022. Hati-hati dan waspada. Apa lagi nih? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi Isra lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Kalau Nabi Musa yang diisrakan bukan kayak gitu kalimatnya, minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Kenapa? Karena Nabi Musa itu tempat tinggalnya di Palestina. Maka Allah sebutkan minal masjidil haram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram. Mana itu Masjidil Haram? Mana itu? Mana Masjidil Haram? Di mana tempatnya? Berombak. Di mana tempatnya itu? Di Makkah. Ilal Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa. Mana itu Masjidil Aqsa? Mana? Palestina. Kuat. Palestina. Kuat. Palestina. Orang sana. Paling tidak kita wajib kenal. Pokoknya direkam-rekam saja. Kalau kata Pak Kepsek, banyak kali pun canda tawanya berbahaya sama rekaman. Sudah? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Setiap Nabi berjalan sewaktu Isra, maka tempat yang dilewati oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada berkahnya. Tengok, Makkah itu dulu tanah tandus, rumput pun tak tumbuh. Tetapi baginda Nabi Isra mulai dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, Makkah sampai sekarang tetap didatangi berjuta-juta orang. Tengok Bu Hajjah, berjuta-juta orang berangkat, Masya Allah. Tiap hari ada orang berjuta-juta datang ke Al-Azhar nih. Ada, tiap hari ada. Tak ada, apalagi besok udah libur, tak ada. Jok habis orang. Kenapa? Baginda Nabi tak melintasi daerah sini. Gak nyampe sini. Sebab buruknya sampai wah, gak sampai sini. Nah, bagaimana perjalanan Nabi? Dengan mengendarai buruk sampai ke Palestina. Tengok Palestina, muncrat enggak? Palestina, tengok Palestina. Setiap 10 Muharram, di bulan Muharram, masyarakat Israel membombardir, menghabisi Palestina, habisi masyarakat Palestina. Anak-anak mati, anak remaja mati, orang tua mati, ibu-ibu mati. Setiap tahun banyak kematian, tetapi Allah berikan keberkahan sama Palestina. Setiap wanita yang lahir pasti mesti wajib kembar. Lahir paling sedikit 5. Tengok nanti kalau tak percaya di YouTube, wanita Palestina melahirkan anak 12 orang sekaligus. 12 anak. Stres suaminya, mak, lahir bang ada. 12, nekan sedikit, tak ditaukan keluar dari atas, habis. Masya Allah, 12 anak. Makanya kalian ya, anak-anak ustadz yang putri, kalau mau kembar kalian nikahlah sama orang Palestina. Jamin kembar anaknya. Jangan sama orang Sungai Rakyat, apalagi sama Barombang. Apalagi ketua OSIS, jangan. Aduh. Ya, kembar. Dan setiap yang lahir dari wanita-wanita Palestina umur 3 tahun hafiz dan hafizah.
Tabarakallah. Begitu lahir dia langsung sebutkan Allah, Allah, Allah. Tengok anak-anak sengerak begitu lahir, nenek. Apa mau hafal Quran? Allahu Akbar. Betul enggak? Ya Allah. Begitu lahir, dodot, dodot, aduh. Begitu lahir, bakso, bakso. Tapi wanita-wanita Palestina hadirin wal hadirat, begitu lahir 12 anak yang lahir umur 3 tahun hafiz dan hafizah. Orang yang hafiz, orang yang mampu menghafal Al-Quran, maka nanti kalau dia di sirat mustaqim, di jembatan-jembatan, di sini surga, di sini neraka, dia tak pernah nengok-nengok, jalan saja. Enak. Angkat tangan siapa yang mau hafiz. Perempuan lagi. Laki-laki ada yang menjadi hafiz. Coba semua angkat tangan yang kepingin hafiz dan hafizah semuanya. Masya Allah. Iya. Kita doakan Pak Kepsek, Ibu Penat, mereka menjadi pecinta-pecinta Al-Quran. Amin. Sudah paham? 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 Masuk kita ke Mi'raj. Nanti ya. Mi'raj artinya naik. Ayo semuanya. Mi'raj artinya naik. Sa'ad artinya naik. Naik. Ayat dan surahnya surah An-Najm. Jadi sewaktu indahu was-sami'ul basir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca surah An-Najm. Jadi surah Al-Isra, surah Bani Israel ayat 1, Mi'raj surah An-Najm ayat 18, mulai 11 sampai 18. Dan di Mi'raj itu hadirin wal hadirat, Nabi baginda Nabi dinaikkan sampai langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, dan di sanalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah langsung, yaitu sholat. Oke, coba dua orang maju ke depan. Dua orang maju ke depan. Ustadz mau ngasih kuis. Coba. Cepat. Oh, Pak Ketua langsung dah. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Perempuan kalau bisa. Begitu Mi'raj menceritakan, panas pun turun ke bawah. Sampai Ustadz Pak Putra pindah tempat. Ayo sama-sama, perintah yang langsung sewaktu baginda Nabi Mi'raj adalah perintah. Semuanya perintah. Kasih mic-nya. Coba Ustadz kepingin dengar apa arti sholat, sebutkan. Ya, belum dulu. Ya, silakan. Sholat
Semua umat muslim pasti tahu apa itu sholat. Oh, Sholat itu tiang agama. Ustadz hanya minta arti sholat. Arti sholat itu 3 saja. Kalau udah sholat artinya tiang agama, udah berapa itu? Tahu arti sholat? Arti sholat. Bisa? Tidak. Ayo. Hah? Doa. Oke, tepuk tangannya. Oh, itu disebut dan dikopek dari belakang, udah. Kurang ajar. Tengok Google dia rupanya. Ketahuan. Nah, karena ketahuan, potonglah pajak lagi. Tapi nanti dikasih. Silakan duduk. Nah, ini yang laki-laki. Masya Allah. Sholat itu artinya semuanya. Semuanya. Sebutkan ketua OSIS. Surah apa yang di dalam sholat yang berkaitan dengan doa? Iya. Ini bagus. Surah Al-Fatihah. Oke, duduk. Terima kasih. Ya, nanti hadiahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagus. Ya, sholat itu doa. Makanya orang yang sholat sudah mesti dia berdoa. Mesti Baginda Nabi itu berangkat dari masjid ke masjid. Ayo semuanya, masjid ke masjid, semua. Masjid ke masjid. 3 kali. Masjid ke masjid. Satu lagi. Masjid ke masjid. Masjid terdiri dari 4 huruf. Huruf yang pertama adalah mim. Apa? Mim. Huruf pertama apa? Semuanya. Apa mim? Mim adalah mukmin. Maka orang yang berangkat ke masjid udah dipastikan orang yang beriman. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya sekar. Walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman. Kenapa Bang? Karena Mi'raj itu hujan turun, tadi panas. Jadi dirubah sholat menjadi iman. Ayo, sepohon kayu daunnya rimbun, semua. Lebat buahnya sekadungannya, walaupun hidup 1000 tahun tak aneh. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun tak